Aku bahkan tidak bisa bergerak. Tapi Hirata-kun sangat menakjubkan. Dia benar-benar orang yang terpuji. Ya. Mendengar pujiannya kepada Hirata seperti itu membuatku sedikit cemburu. Aku mengingatkan diri sendiri bahwa itu wajar untuk mengagumi seseorang dengan keberanian untuk melangkah dalam situasi seperti itu. Kelas D bisa berkumpul, terima kasih untukmu dan Hirata. Fakta bahwa anak laki-laki dan perempuan terpisah memainkan peran besar juga. Petik 2. Terkadang, hanya seorang gadis yang bisa menyelesaikan masalah gadis lain. Aku hanya melakukan apa yang biasanya aku lakukan. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Aku pikir Hirata pasti akan mengatakan hal yang sama. Seringkali, orang-orang istimewa tidak menganggap diri mereka istimewa. Ngomong-ngomong tentang spesial, tidakkah kamu berpikir bahwa Horikita-san jauh lebih istimewa daripada orang sepertiku? Dia hebat dalam belajar dan unggul dalam olahraga. Itu membuatku bertanya-tanya mengapa dia ada di kelas D. Petik 2. Horikita tidak istimewa. Dia termasuk kelas orang yang unik. Namun, aku tetap diam, takut jika aku menjelek-jelekannya, dia akan mengetahuinya. Bukankah dia ditugaskan di kelas D sebagian karena dia tidak terlalu ramah? Tapi bukankah dia bersikap normal denganmu, Ayano Kouji-kun? Kamu pikir itu normal? Berdasarkan pada Horikita yang aku tahu, aku harus menggambarkan cara dia memperlakukan orang lain sebagai orang yang menyedihkan. Aku sedikit gemetar mengingat Ike pingsan karena kesakitan. Ketika aku memikirkan hubunganku dengan Horikita, sepertinya ada tembok di antara kami. Atau mungkin aku harus mengatakan bahwa sejauh mana hubungan kami, jika kamu mengerti apa yang kumaksudkan. Dia terdengar geli namun sedikit ragu. Aku tidak suka disalahpahami oleh Kusida. Ah, itu mengingatkanku. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kamarmu ada di lantai 9, kan, Kusida? Petik 2. Hah? Ah, ya, benar. Mengapa? Bagaimana dengan itu? Oh, tidak ada alasan. Hanya penasaran. Tiba-tiba, Kusida terdiam. Keheningan yang tak terduga, tanpa peringatan. Percakapan kami, yang telah lancar sampai sekarang, terhenti. Biasanya, Kusida akan segera melanjutkan pembicaraan, tetapi sekarang dia berhenti. Mungkin menanyakan nomor lantainya tidak enak. Aku mulai gelisah. Tidak dapat tenang, aku mulai melihat ke setiap sudut kamarku tanpa tujuan. Ah, seandainya aku adalah anak laki-laki yang ganteng dengan keterampilan komunikasi yang sangat baik. Aku tidak bisa membantu tetapi berharap untuk itu. Kami sangat diam sehingga kami bisa mendengar satu sama lain bernapas. Sudah terlambat. Haruskah aku menutup telepon sekarang? Tanyaku, tidak mampu menahan keheningan. Sangat menyakitkan untuk tetap ditelepon dengan seorang gadis dan tidak mengatakan apa-apa. Hei. Kusida memecah keheningan, tetapi kemudian berhenti berbicara lagi. Keraguannya tidak biasa. Ini jauh berbeda dari Kusida yang biasa, yang selalu berusaha mencerahkan percakapan. Jika. Ya, aku. Dia berhenti bicara lagi. Periode keheningan lain menyusul. 5 detik, lalu 10 detik berlalu. Tidak apa-apa. Itu jelas tidak tampak seperti apa-apa. Namun, aku tidak memiliki keberanian untuk mengatakan, hei, ada apa? Katakan, padanya, jadi aku lepaskan. Maaf, Kusida. Jika aku berada di medan perang, aku akan menjadi penembak jitu, ayam yang akan tinggal jauh dari pertempuran. Maafkan aku. Yah, aku akan melihatmu lusa, Ayano Kouji-kun. Dengan itu, Kusida mengakhiri panggilan. Aku bertanya-tanya apa yang dia coba katakan. Aku merasa itu akan menjadi malam yang buruk, tanpa tidur. Pada hari Minggu sore, aku pergi ke pusat perbelanjaan untuk bertemu Kusida dan memenuhi janjiku. Untuk seseorang yang biasanya menghabiskan hari Sabtu bersantai di kamarnya, tempat ini membuatku gugup. Satu orang duduk di bangku di depan. Aku bertanya-tanya apakah orang itu sedang menunggu seseorang, sepertiku. Bagaimanapun, sebagian besar siswa hanya berkeliling dengan bebas pada hari libur mereka. Sambil merenungkan masalah ini, aku duduk di bangku lain yang tersedia. Kupikir kami akan pergi bersama karena kami tinggal di asrama yang sama, tetapi Kusida agak cerewet dalam hal ini. Aku memutuskan akan lebih baik jika kita bertemu di lokasi yang disepakati. Selamat pagi. Dalam keramaian dan hiruk-pikuk di sekitarnya, Kusida semakin dekat, terdapat senyum lebar di wajahnya. Hei, selamat pagi. Jantungku mulai berdetak kencang. Aku meraba-raba kata-kataku dan mengatur lampaian tanganku dengan canggung. Maaf, apakah kamu menunggu lama? Oh tidak, aku baru saja sampai. Bolak-balik kami merasa seperti pola untuk kencan. Aku tanpa sengaja melirik seluruh tubuh Kusida. Dia imut. Kusida benar-benar imut. Melihat Kusida dalam pakaian kasual untuk pertama kalinya begitu luar biasa, aku tidak bisa berpaling. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu di hari libur. Ini menyegarkan. Kusida tertawa, mungkin karena dia merasakan hal yang sama. Apa-apaan itu dengan senyum imut itu? Sesuatu yang menggemaskan bertentangan dengan aturan. Mungkin Ike dan yang lainnya belum pernah melihat ini sebelumnya. Melakukan itu membuatku merasa paling bahagia. Aku harus menahan kegembiraanku di depannya. Kusida berbicara, seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Apakah kamu benar-benar sibuk selama waktu istirahatmu minggu lalu? Meskipun begitu aku senang kamu datang, Ayano Kouji-kun. Minggu lalu, meskipun begitu sungguh senang aku datang. Apa yang dia bicarakan? Aku berbicara tentang Ike-kun dan yang lainnya pergi ke kafe itu, tentu saja. Ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Aku tidak mengingat acara tersembunyi sebelumnya. Apa mungkin? Kusida memulai. Itu dia. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku tidak. Aku belum mendengarnya. Aku melihat ke langit dan menyesali ketidakberdayaanku. Tidak seperti Ike dan lainnya yang buruk karena tidak mengajakku. Aku adalah orang buruk, orang yang belum diajak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Maaf, kurasa aku mengatakan sesuatu yang salah.
Jangan khawatir tentang itu. Sungguh, aku tidak peduli. Apakah itu menyenangkan? Kamu tampaknya peduli. Jika aku menangani ini dengan buruk, alih-alih menjadi yang paling bahagia yang pernah kualami dengan Kusida, itu akan menjadi yang terburuk. Bahkan jika itu hanya sesaat, menghabiskan waktu sendirian dengannya membuatku merasa seperti pria paling beruntung. Para siswa yang melewati kami sesekali mencuri pandang ke arah Kusida dengan pakaian kasualnya. Dalam kasus pasangan yang lewat, pacar perempuan akan tampak kesal dan meraih pipi pacarnya, laki-laki. Meskipun aku adalah orang yang memiliki Kusida, aku tidak bisa menahan perasaan terpesona oleh keimutannya. Apa-apaan, aku benar-benar menyanjung Kusida. Apa yang kukatakan adalah sepenuhnya benar, tetapi ada juga sedikit rasa malu. Apa ada masalah? Kusida membeku, yang menurutku aneh. Setiap gerakan yang dia lakukan, atau tidak lakukan, itu lucu. Kupikir kita memiliki cuaca yang sangat baik belakangan ini. Khawatir bahwa kami menuju ke wilayah klise, aku mengarahkan pembicaraan ke arah lain. Aku perlu tenang. Berapa kali aku menggunakan kata imut hari ini? Pada tingkat ini, aku mungkin akan menggunakannya 100 atau 200 kali. Ah, maaf. Kupikir aku mungkin terlihat sedikit tidak pada tempatnya di sebelahmu, gumamku. Aku bisa dengan mudah bergerak. Aku terlihat sederhana. Aku tidak terlihat baik di sebelah Kusida dengan standar apapun. Tidak, tidak, itu tidak benar sama sekali. Kupikir kita hebat bersama, jawabnya. Jadi, kamu mengatakan seseorang yang sederhana sepertiku cocok untukmu. Aku harus menerima penghinaan seperti itu. Iya. Aku merasakan tusukan pisau dengan cepat. Mungkin aku akan menggali kuburanku sendiri dengan mengatur diriku seperti itu, tapi itu masih mengejutkan. Kamu sangat halus, Ayano Kouji-kun. Aku tidak begitu peduli dengan apa yang orang lain katakan. Kupikir itu sama sekali bukan penghinaan. Aku benar-benar berpikir kita cocok satu sama lain. Petik 2. Aku merasa dia menggodaku. Biasanya, aku marah, tetapi karena ini adalah Kusida yang berbicara, rasanya tidak adil. Dia menggodaku begitu saja dengan hanya beberapa kata. Jadi, bagaimana dengan Sakura-san? Aku belum melihatnya. Itu adalah waktu yang tepat kami sepakat untuk bertemu, tetapi masih belum ada tanda-tanda darinya. Tapi apakah dia baik-baik saja dengan itu? Mengajakku keluar, maksudku. Dia memintaku untuk mengajakmu, Ayano Kouji-kun. Bukankah Sakura-san menghubungimu? Sakura. Tidak, aku belum benar-benar berbicara dengannya. Aku ingat bertemu dengan Sakura di gedung khusus. Itu tentang sejauh mana kontak kami. Mungkin itu cinta pada pandangan pertama. Kataku, tertawa dan nyengir. Skenario dramatis seperti itu benar-benar konyol. Sekarang, bagaimana kalau kita duduk dan menunggu? Tentu, ya. Hei, bukankah itu Sakura-san yang duduk di sebelah kita? Sakura, jelas bingung dan memang duduk di bangku di sebelah kami, berdiri dan membungkuk malu-malu. Apakah Sakura benar-benar duduk di sana sepanjang waktu? Luar biasa karena kami sama sekali tidak memperhatikannya. Tanpa tanda kehadiran atau auranya. Maaf, aku tidak terlalu menonjol, kurasa. Selamat pagi, kata Sakura. Tidak, kurasa kau tidak terlalu banyak berbaur. Aku benar-benar merasakan kehadiranmu, kataku. Oh, kamu tidak perlu mengatakan itu demi aku, Ayano Kouji-kun. Sakura menundukkan kepalanya dengan meminta maaf, dan perlahan-lahan menegakkan tubuh. Aku ingin dia memaafkanku karena tidak memperhatikannya. Sakura mengenakan topi, dan bahkan masker wajah bedah, yang membuat sulit untuk mengenalinya secara sekilas. Aku bertanya-tanya apakah dia masuk angin atau apa. Kamu agak terlihat mencurigakan. Daripada mengatakan kamu terlihat mencurigakan, aku pikir kamu lebih menonjol. Ya, kurasa begitu. Kurasa aku memang menonjol, terutama di sini, jawab Sakura. Dengan malu-malu, dia melepas maskernya. Dia sepertinya tidak masuk angin. Sebaliknya, dia sepertinya tipe yang memakai masker untuk menghindari perhatian. Dia pasti benar-benar benci keluar. Jadi, tentang kamera digitalku. Apa tidak apa-apa jika kita pergi ke toko elektronik di mall? Tanya Sakura. Baiklah, kami memang datang ke sini untuk memperbaiki kamera. Petik 2. Maafkan aku, karena membuatmu ikut denganku. Sakura membungkuk meminta maaf, seolah memohon pengampunan dari lubuk hatinya. Untuk beberapa alasan, aku merasa kasihan karena datang ke sini. Ada beberapa toko yang sangat terkenal dan dikenal secara nasional yang melakukan bisnis dengan sekolah kami. Meskipun pelanggan mereka hanya pelajar dan toko itu sendiri tidak terlalu besar, mereka menjual barang untuk penggunaan sehari-hari dan peralatan elektronik. Mari kita lihat, aku yakin mereka memiliki konter perbaikan di suatu tempat. Mari kita periksa. Sementara Kusida menuju ke bagian belakang toko, aku bertanya-tanya berapa kali dia datang ke sini. Sakura dan aku mengikuti di belakang. Aku ingin tahu apakah mereka akan segera memperbaikinya. Sakura, tampak agak cemas saat mengeluarkan kamera digitalnya dan memegangnya erat-erat. Kamu benar-benar mencintai kameramu, bukan? Tanyaku. Ya, aneh, bukan. Tidak, tidak sama sekali. Itu hobi yang baik untuk dimiliki, bukan? Aku merasa ada cerita penting yang melekat pada kamera itu. Akan lebih bagus jika mereka memperbaikinya segera. Ya. Itu ada. Konter perbaikan. Toko itu penuh sesak dengan sejumlah besar produk dan sulit dinavigasi, tetapi di belakang adalah tempat mereka menangani perbaikan. Ah. Untuk suatu alasan, Sakura tiba-tiba berhenti di jalan. Ketika aku meliriknya, kuperhatikan ekspresinya ketakutan dan jijik. Tampaknya ada sesuatu yang agak membuatnya kesal. Namun, ketika aku mengikuti garis pandang Sakura, aku melihat tidak ada yang luar biasa. Ada apa, Sakura-san? Tanya Kusida. Dia juga pasti mengira perilaku Sakura itu aneh. Ah, baiklah.
Meskipun sepertinya dia akan mengatakan sesuatu, yang Sakura lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Tidak apa. Dia tersenyum tulus, dan berjalan ke konter perbaikan. Kusida dan aku bertukar pandang, tetapi memutuskan untuk mengikutinya. Mungkin itu benar-benar bukan apa-apa, seperti katanya. Kusida berbicara dengan petugas toko dan memintanya untuk memperbaiki kamera digital. Sementara itu, sangat bosan, aku memeriksa peralatan yang dipajang. Kebijaksanaan duniawi Kusida tentu saja mengesankan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan petugas toko, dia segera berbicara dengannya seolah-olah mereka adalah teman lama. Sakura, pemilik kamera, berbicara hanya ketika dia perlu memberikan persetujuannya atau untuk mengklarifikasi sesuatu. Meski begitu, petugas toko tampak cukup bersemangat. Dia secara agresif melibatkan Kusida dalam percakapan, bahkan tanpa berhenti sejenak. Meskipun aku hampir tidak bisa mendengar percakapan itu, sepertinya dia bertanya pada Kusida. Dia bertanya apakah dia ingin melihat konser idola wanita tertentu, yang sedang diputar di teater. Dia tampak seperti otaku, dilihat dari betapa bergerahnya dia tentang berbagai mata pelajaran, dari pemilihan idola hingga majalah idola. Karena Kusida tidak menunjukkan tanda-tanda tidak menyukai percakapan, dia mungkin berpikir dia bisa berhasil mengajaknya kencan. Namun, aku percaya dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari undangan. Dia tampaknya semakin bersemangat berbicara dengan gadis yang begitu imut, tetapi percakapan mereka tidak berlanjut lebih jauh. Seperti yang kuharapkan, Kusida mulai merasa canggung. Untuk menyimpulkan urusan mereka, dia mendesak Sakura untuk menyerahkan kamera. Ketika petugas toko membuka kamera untuk mengkonfirmasi isinya, dia melihat bahwa sebagian sudah rusak karena jatuh. Itu sebabnya kamera tidak mau hidup dengan benar. Untungnya, karena Sakura masih memiliki kartu garansi, barang itu dapat diperbaiki secara gratis. Akhirnya, yang harus Sakura lakukan hanyalah mengisi informasi kontaknya, dan kami akan selesai. Tapi tangan Sakura tiba-tiba berhenti saat dia mengisi formulir. Sakura-san. Kusida, berpikir bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi, memanggil Sakura. Dia tampaknya ragu-ragu untuk beberapa alasan. Aku tidak bermaksud mengatakan apa-apa saat itu, tetapi sikapnya sepertinya membebani pikiranku. Dan juga petugas toko, yang sebelumnya asyik mengobrol dengan Kusida, sekarang menatap langsung ke arah Sakura. Baik Sakura dan Kusida menatap formulir, jadi mereka tidak memperhatikannya. Tetapi petugas itu memiliki mata gelisah. Bahkan jika pria yang melihatnya akan merasa sedikit seram. Bisakah aku melihatnya sebentar? Tanyaku. Hah? Berdiri di sebelah Sakura, aku meraih pena yang dipegangnya. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa aku menginginkannya, tetapi dia dengan cemas menyerahkannya. Ketika perbaikan sudah selesai, silakan hubungi saya. Hei, tunggu sebentar. Menghubungimu. Dia pemiliknya, bukan? Itu akan menjadi. Garansi pabrik secara eksplisit menunjukkan di mana barang itu dijual dan tanggal pembelian. Juga, saya ragu akan ada masalah hukum dengan meletakkan informasi saya. Seharusnya tidak apa-apa jika nama pengguna berbeda dari pembeli. Sebelum petugas dapat mengatakan, aku mengerti, aku memasukkan nama dan nomor kamar asramaku ke kolom yang diperlukan. Atau, apakah ada alasan mengapa dia secara khusus harus memasukkan informasinya? Aku menambahkan, masih tanpa melihat ke belakang. Tidak sama sekali. Saya mengerti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata petugas itu. Tidak lama setelah aku menyelesaikan formulir, aku menyerahkannya dengan kameranya. Sakura dengan lembut menepuk-nepuk dadanya dan mendesah lega, tetapi ketika dia tahu bahwa butuh 2 minggu untuk kamera diperbaiki, dia menjadi putus asa. Bahunya merosot. Petugas itu pasti adalah sesuatu yang lain. Dia berbicara dengan hasrat yang luar biasa, aku sangat terkejut, kata Kusida. Apakah kamu merasa agak jijik? Tanya Sakura. Tidak, aku tidak jijik padanya. Apakah kamu tahu sesuatu tentang petugas itu? Sakura mengangguk lemah lembut. Aku menduga ada sesuatu bahkan ketika dia pertama kali membeli kamera. Beralih ke aku, dia bertanya, bagaimana menurutmu, Ayano Kouji-kun? Yah, dia memiliki getaran semacam ini, seperti dia agak sulit untuk didekati. Terutama untuk perempuan. Petik 2. Itu semacam apa yang aku coba dapatkan sebelumnya. Aku takut pergi ke konter sendirian karena itu. Kusida tampaknya memiliki pencerahan. Dia menoleh padaku dengan mata lebar. Apakah kamu tahu tentang ini, Ayano Kouji-kun? Yah, dia perempuan. Kupikir dia mungkin enggan menuliskan alamatnya atau nomor ponselnya. Petik 2. Menjadi seorang pria, aku tidak akan bermasalah jika informasiku sampai di sana. Terima kasih, Ayano Kouji-kun. Kamu benar-benar menyelamatkanku. Nah, aku tidak benar-benar melakukan apapun. Aku baru saja menuliskan alamatku. Ketika mereka menghubungiku tentang perbaikan, aku akan segera menghubungimu, Sakura. Sakura mengangguk, tampak senang. Jika hanya itu yang diperlukan untuk menyenangkanmu, maka itu sebenarnya membuatku minta maaf padamu. Kamu benar-benar memperhatikan Sakura-san, kata Kusida. Yah, kamu membuatnya menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Jujur, aku hanya mengawasi petugas yang agak aneh itu. Kukira dia memberi kesan bahwa dia benar-benar mencintai perempuan. Petik 2. Haha, itu memang benar. Bahkan Kusida muncul tanpa perasaan. Namun, untuk seseorang seperti Sakura, yang tidak terbiasa menjilat perhatian laki-laki, kupikir itu adalah jawaban yang tepat. Karena kamu bersamaku hari ini, Kusida-san, kita menyelesaikan tugas kita tanpa harus berbicara sama sekali. Terima kasih. Jika Sakura berhadapan langsung dengan petugas toko itu, dia mungkin akan melarikan diri. Oh, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu baik-baik saja dengan bantuanku, maka aku senang membantu setiap saat. Sakura-san, kamu sangat suka kameramu. Bukan? Iya, aku sudah menyukai kamera sejak aku masih kecil. Ayahku membelikanku satu sebelum aku masuk SMP, dan aku benar-benar suka padanya.
Atau kukira kamu bisa mengatakan bahwa aku hanya suka memotret. Namun, aku tidak begitu paham mengenai hal-hal ini. Kupikir menjadi berpengetahuan dan menyukai hal-hal adalah hal yang terpisah. Senang sekali bergairah tentang sesuatu. Sakura, biasanya kamu memotret pemandangan, kan? Apakah kamu pernah mengambil foto orang? Hah? Sakura melangkah mundur, terlihat agak bingung. Apakah baginya pertanyaan itu tidak menyenangkan? Sepertinya pertanyaan yang sangat wajar untuk ditanyakan. Seperti, apakah dia hanya memotret pemandangan atau apakah itu keahliannya? Sakura menutup mulutnya, dan tubuhnya menegang. Itu rahasia. Baiklah kalau begitu. Kedengarannya dia tidak ingin membahas detailnya denganku. Ya, itu hanya. Ini memalukan, jawab Sakura, pipinya memerah. Dia melihat ke bawah saat dia berbicara. Meskipun imajinasiku menjadi liar, aku tidak bisa membiarkannya muncul di wajahku. Aku harus tetap netral. Oh, hei, itu mengingatkanku. Maaf untuk bertanya, tetapi karena kita di sini, apakah aku boleh melihat-lihat toko? Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Bukan karena aku menginginkan sesuatu, karena ada sesuatu di pikiranku. Kalian berdua bisa berkeliaran, jika kau mau. Aku pikir kita juga akan masuk. Benar, kata Kusida. Tentu. Lagi pula, aku merasa tidak enak kalian berdua harus ikut denganku. Lagi pula, aku punya waktu. Petik 2. Aku tidak ingin mereka ada di sana, tetapi tampaknya mereka memutuskan untuk ikut. Kusida dan Sakura. Ketika aku menyaksikan mereka berdua berjalan berdampingan, aku menyadari bahwa mereka berhasil menjadi lebih dekat hanya dalam satu hari. Kusida, aku berharap kamu membagikan sedikit keterampilanmu kepadaku. Karena mereka kelihatannya sedang berbicara tentang cewek, aku memutuskan untuk meninggalkan mereka sendirian dan pergi mencari apa yang kuinginkan. Aku masuk ke kontak ponselku. Kembali ketika Ike melibatkanku dalam seluruh masalah taruhan, aku bertukar informasi kontak dengan beberapa orang. Meskipun aku masih memiliki beberapa nama di buku alamat HP-ku, jelas bahwa jumlah temanku meningkat. Aku memilih nama, Sotomura, Profesor, dan memanggilnya. Hai, Profesor, apakah kamu punya waktu sebentar? Sangat jarang mendapat telepon darimu, Ayano Kouji. Apa yang kamu butuhkan? Nama panggilan Sotomura adalah Profesor, yang tidak diragukan lagi membuatnya terdengar seperti dia agak pintar. Pada kenyataannya, dia hanyalah seorang otaku yang akut. Dia mengumpulkan informasi setiap hari, secara komprehensif mencakup berbagai topik, dari kencan Sims ke anime dan manga. Profesor, apakah kamu membeli laptop dari sekolah, dengan poinmu? Ya, aku pasti melakukannya. Harganya 80.000 poin. Tapi bagaimana dengan itu? Aku mencari sesuatu. Aku menjelaskan inti dari apa yang kuinginkan. Meskipun banyak produk serupa berada di layar di depanku, aku tidak tahu mana yang harus dipilih. Mungkin akan lebih cepat untuk hanya bertanya kepada petugas toko, tetapi aku tidak ingin karena berbagai alasan. Ayano Kouji, meskipun aku cukup berpengalaman dalam bidang elektronik tertentu. Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Silakan tunggu, kata Profesor ketika aku akan mengakhiri panggilan. Aku tahu. Bahkan, aku punya 2 di rumah orang tuaku. Tidak mungkin. Kamu sudah memilikinya sejak SMP. Bukankah itu buruk? Jangan salah paham terhadapku. Itu hanya untuk eksperimen, demi studi bahasaku. Yah, bisakah aku menyusahkanmu untuk membantuku mengaturnya? Serahkan padaku. Aku yakin bahwa suatu hari nanti aku akan meminta bantuan kepadamu sebagai balasannya. Jelas, dialah orangnya untuk pekerjaan itu. Saat memasukkan subjek yang tidak ku mengerti, penting untuk menemukan seorang ahli. Maaf membuatmu menunggu, kataku pada gadis-gadis. Apakah kamu sudah selesai? Hari ini hanya pemeriksaan pendahuluan. Aku tidak punya cukup poin untuk membeli apapun. Tiba-tiba, Kusida membeku sambil melirik profil Sakura. Sakura-san, pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Gumam Kusida. Tidak. Aku kira tidak, tapi... Maaf. Hanya saja ketika aku melihatmu, aku mendapatkan perasaan bahwa kita pernah bertemu sebelumnya, Sakura-san. Hei, pertanyaanku mungkin aneh, tetapi bisakah kamu mencoba melepas kacamatamu? Petik 2. Tapi itu, penglihatanku sangat buruk, aku tidak akan bisa melihat apa-apa. Sakura mengangkat tangan dan melambaikannya, memberi isyarat kepada Kusida bahwa ia tidak mau. Kita harus jalan bareng lagi, Sakura-san. Bukan hanya denganku, tetapi juga dengan teman-temanku yang lain. Petik 2. Itu. Sakura terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak dapat menemukan jalannya sampai akhir. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kusida tampaknya merasa bahwa itu akan membuat masalah jika dia menekan masalah, jadi dia tetap diam. Atau lebih tepatnya, dia tidak menanyakan hal lain. Pada akhirnya, kami kembali ke tempat kami memulai. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Kalian benar-benar membantuku, kata Sakura. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Sebenarnya, Sakura-san, kau bisa berbicara dengan kami secara normal, kau tahu. Jika kamu tidak keberatan. Kita berada di kelas yang sama. Kedengarannya agak aneh ketika kamu berbicara begitu formal kepada kami. Memang benar bahwa pola bicara Sakura tidak persis seperti yang kamu harapkan dari seorang rekan. Tetapi perubahan itu mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuknya, dia tampak bingung. Aku tidak bermaksud terdengar seperti itu. Aku tidak menyadarinya. Aku terdengar aneh. Ini bukan hal yang buruk. Maksudku, aku akan senang jika kamu tidak berbicara begitu formal padaku. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik. Kupikir Sakura akan menolak gagasan itu, tetapi dia berhasil mengeluarkan beberapa kata persetujuan. Sepertinya dia ingin menerima usulan Kusida. Mungkin inilah cara orang menjadi teman, sedikit demi sedikit.
Bahkan Sakura, yang tampaknya hampir tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, semakin dekat dengan Kushida. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Tidak apa-apa. Aku akan. Sakura terus menatap ke bawah saat dia berbicara. Di tengah-tengah kalimatnya dia mulai menggerutu, dan kata-katanya memudar sehingga kita tidak bisa mendengarnya. Namun, sepertinya dia merasa tidak nyaman. Kushida tersenyum puas, tetapi tidak mencoba untuk memaksa lebih dari Sakura. Jarak spesifik itu terasa tepat di tempat mereka berada saat ini. Jika kamu mencoba untuk mempersenjatai orang-orang yang tidak pandai bersosialisasi, itu bisa menjadi